hatiku siap untuk beribadah. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, dalam Maha Kudusnya. Kita bersama mengatakan, Kudus, kuduslah Tuhan. Kebaktian perayaan iman kita pada hari ini. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turun
3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita masuk dalam ruang pengakuan dosa dan pengampunan. Kita akan bersama-sama mengaku dosa dalam Tuhan kita. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami sering berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran kami,
Bahkan di hadapan Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami tidak bisa menyembunyikan setiap hal pelanggaran kami di hadapan-Mu. Engkaulah Allah yang mengasihi kami, namun kami yang justru kerap-kali tidak mengasihi-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau memanggil kami tidak mendengarnya karena dosa-dosa itu sudah menghalangi hadirat-Mu dalam masuk untuk kami. Kesibukan-kesibukan duniawi kami yang seringkali membuat kami lupa akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa kami. Ya Bapa, saat ini dalam hati kecil dan ketulusan hati kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kiranya Tuhan mau mengampuni dan Tuhan mau mengubah hidup kami menjadi hidup yang seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kepada setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya, terimalah pengampunan dan berita anugerah yang didasarkan dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita terima petunjuk hidup baru dari Roma 12 ayat 1. Demikian. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita sambut petunjuk hidup baru ini dengan kita bersalam-salaman dan nyatakan salam damai bagimu untuk setiap orang di sekeliling kita. Kita mau hidup menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita pujikan, nyatakan Yesus dalam Itu
ditampilkan. panggil anak-anak kita sekolah minggu. Silakan maju ke depan. Kami mohon pendeta dan ibu. Selamat pagi.
Tuhan hari ini? Iya, Bapak Ibu, inilah anak-anak kita, cucu-cucu kita yang siap untuk memuji, mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi sebelum itu, ada yang mau ayat hafalan terlebih dahulu? Mas Moses, silakan. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah yaitu kasih. Ada yang lain yang mau ayat hafalan? Tidak ada. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita hantar anak-anak kita, cucu kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami menyaksikan anak-anak kami berdiri di hadapan kami dengan kesiapan hati mereka. Mereka hendak mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mohon Tuhan, biarlah kiranya cinta dan sayang-Mu senantiasa terus berada dalam kehidupan anak-anak kami, terlebih khusus pada hari ini dalam kelas komisi anak. Mohon Kau juga senantiasa sertai para pembimbing anak, biarlah hikmat-Mu senantiasa memenuhi hati dan pikiran para pembimbing anak dalam mengajar dan mengenalkan Engkau dalam kehidupan anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas komisi anak pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita menerima pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi Setiawan dari DKI. Kita pujikan bersama dengan saya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak akan menyerah.
hidup kami semua karena anugerah Tuhan. Kekuatan yang kami miliki, keterampilan yang kami miliki, segala hal yang ada dalam hidup kami, semua Tuhan berikan, percayakan untuk kami kelola sedemikian rupa sehingga segala perbuatan baik kami menjadi berkat bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan terlebih lagi belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman otoritas dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Ajar kami Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mengucap syukur boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta Anies Dawanto, melayani sebagai Gembala Jemaat di GKMI Kenari Kudus. Saya diantar oleh Pak Antok ke sini ya. Istri saya hari ini punya jadwal pelayanan rekaman ibadah komisi perempuan ya. Kemudian anak satu laki-laki usia 12 tahun ya di SD Masih Kudus dan hari ini melayani paduan suara di GKMI Kudus. Jadi semua kami tercerai-berai dengan pelayanan demi pelayanan, tapi kami semua lakukan, kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin ya. Salam dari segenap hamba Tuhan, penatua, Piaken, dan juga jemaat dari GKMI Kenari Kudus untuk setiap kita semua di sini. GKMI Siloam Salatiga yang dulu merupakan bagian dari GKMI Kenari. Sungguh kita boleh bersama-sama melayani dengan setia, bahkan beribadah dengan setia kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeskiel pasal yang ketiga ayat yang ke-15 hingga ke-21. Yeskiel pasal 3 ayat 15 hingga ke-21. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara dari versi TV2 ya, Alkitab saya dari TV2. Demikian firman Tuhan, Yeskiel pasal 3 ayat 15 hingga ke-21. Aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Aviv. Di sana aku duduk termangu di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Apabila aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu tentang hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawabanmu atas darahnya. Namun apabila engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Apabila engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan benar yang dilakukannya tidak akan diingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawabanmu atas darahnya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar supaya jangan berbuat dosa, dan ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Biar firman Tuhan diberkati saat kita yang membaca dengan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, Pak Darman adalah seorang nelayan dari Pangandaran, Jawa Barat. Pagi itu dia sedang ngopi setelah sepanjang malam melaut bersama
beristirahat pada pagi itu, sedang ngopi. Tetapi ketika dia sedang ngopi, bersantai-santai, didengarlah teriakan histeris dan kepanikan ketika dilihatnya di pantai itu ada banyak anak remaja yang hanyut di danau ombak, semakin ke tengah dan semakin ke tengah. Pak Darman ketika melihat banyak orang menjadi panik dan tim SAR itu sedang berusaha berlari untuk menyelamatkan, tetapi begitu banyak anak yang kemudian hanyut di telan ombak. Pak Darman, Pak Beni, Pak Rahmat ketika melihat itu, mereka langsung berlari ke perahu mereka dan berjuang menyelamatkan 13 anak SMP yang hanyut di pantai Trini. Pak Darman, Pak Beni, Pak Rahmat dalam usaha pertamanya berhasil membawa 6 anak dengan selamat sampai di pantai. Kemudian dibantu tim SAR yang ada di pantai. Usaha kedua, ada 4 anak yang kemudian dapat dijangkau. Namun naas, ada 1 anak yang sudah terpegang tangannya, kemudian hanyut lagi. Dan kemudian meski berhasil diselamatkan, tapi nyawanya hilang. Pak Darman punya pengalaman sebagai seorang nelayan. Dia tahu kemana arus akan membawa anak-anak itu. Punya keterampilan bagaimana menghadapi berbagai gelombang arus laut yang begitu besar. Dia punya pengetahuan, punya keterampilan, punya pengalaman menghadapi arus pantai air laut yang begitu deras. Sehingga ketika dia lihat ada kepanikan, ada bencana, ada musibah, Pak Darman bisa aja dia bilang, kan ada tim SAR, kan ada tim penolong. Pak Darman bisa aja berkata dalam hatinya, kan sudah diperingatkan, gak boleh mandi, gak boleh berenang di pantai. Tapi sungguh hatinya itu kemudian tergerak. Tidak ada peralatan yang memadai, tetapi hatinya mau mengambil bagian untuk menolong 13 anak yang hanyut itu. Menarik ketika diwawancarai oleh seorang wartawan, Pak Darman katakan demikian. Saya mengucapkan turut berduka cita atas 4 anak yang meninggal. Saya menyesal, dia katakan. Saya menyesal. Saya hanya dapat menyelamatkan 9 anak yang hanyut. Dan yang 4 itu gagal. Saya minta maaf. Apakah itu tanggung jawab dari Pak Darman? Enggak. Tapi dia mengambil bagian. Itu tanggung jawab saya untuk menjadi penjaga bagi sesama. Meski aku berjuang sedemikian rupa, hati saya mau rindu semua apa yang dikerjakan, ya, dapat menyelamatkan anak-anak. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan setiap kita, Tuhan karuniakan berbagai pengetahuan, keterampilan, bahkan pengalaman yang sangat berguna dalam kehidupan kita bersama dengan sesama. Demikian juga setiap kita, orang-orang Kristen dipanggil dalam iman kepada Yesus Kristus untuk melayani sesama, berbagi kepada sesama, sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kita ditempatkan, di mana kemudian kita dipercaya oleh Tuhan. Pak Darman sebagai nelayan, dia tahu berbagai pengalaman menghadapi gelombang laut, sehingga dia dapat menentukan, mengetahui titik-titik di mana anak-anak itu akan dibawa hanyut ke tengah lautan, sehingga ada banyak anak bisa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang
mempunyai tanggung jawab dan karunia yang berbeda-beda untuk saling membangun kebaikan di antara kehidupan kita sesama. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita belajar dari seorang tokoh yaitu Nabi Yeskiel. Ya, siapa Yeskiel tersebut? Yeskiel adalah seorang imam di Bait Allah di Yerusalem. Ketika Raja Yoyakim itu memerintah dalam Raja Yehuda, Yeskiel ini adalah imam di Bait Allah. Namun, kehidupan kerajaan Yehuda, kehidupan kaum Israel dan Yehuda ini tidak taat kepada kehendak Tuhan. Mereka beribadah kepada ilah-ilah yang lain, tidak setia beribadah pada Allah Yahweh yang membawa mereka dari perbudakan di Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Mereka beribadah kepada ilah yang lain. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Ketika kerajaan Yehuda ini mengalami ancaman dari kerajaan Babel, bukannya meminta pertolongan kepada Tuhan, bukannya mengharapkan pertolongan dari Allah Yahweh, tapi sebaliknya mengandalkan kekuatan manusia, meminta pertolongan dari kerajaan-kerajaan lain, meminta pertolongan dari Mesir untuk dapat membantu mereka mengalahkan kerajaan Babel. Karena ketidaksetiaan kerajaan Yehuda kepada Allah Yahweh, Tuhan mendatangkan, mengizinkan kerajaan Yehuda ini kemudian jatuh, ditaklukkan oleh Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Dan kita tahu kemudian banyak orang yang dibawa ke Babel. Dan salah satunya dari Yeskiel turun dibawa ke Babel bersama-sama dengan Raja Yoyakim dan para pejabat. Kita tahu ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang yang kemudian dibawa ke kerajaan Babel, hidup sebagai seorang tawanan, hidup sebagai orang buangan, hidup sebagai budak, hidup dalam berbagai rupa-rupa tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Dan pada tahun 593 sebelum Masehi, Tuhan memanggil Yeskiel sebagai nabi yang disebutkan tadi, aku memanggilmu menjadi penjaga kaum Israel. Seorang imam, tapi kemudian kerajaannya hancur, ditaklukkan, dibawa ke Babel sebagai orang tawanan, orang buangan, hidup dalam berbagai rupa-rupa kesusahan dan penderitaan. Tapi Yeskiel dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjaga kaum Israel. Apa tugas panggilan dari Yeskiel? Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita tahu, ya. Yang pertama, tugasnya adalah mendengarkan firman Allah dan memperingatkan bangsa Israel yang mengalami penderitaan karena tidak setia, banyak melakukan kejahatan, melakukan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tadi kita baca, ya, ada orang-orang jahat, orang-orang yang tidak benar yang ada di tengah kehidupan bangsa Israel, kaum Yehuda yang saat itu ada di dalam pembuangan. Jadi tugas dari Yeskiel yang kedua, menegur dosa orang Israel untuk bertobat dan memiliki cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan tadi, ada orang yang jahat, tapi kalau kamu tidak menegurnya, tidak memperingatkan dia, ketika dia nanti binasa, aku akan menuntut
pertanggungjawaban dari dirimu. Jika ada orang benar berbalik melakukan kejahatan dan kamu tidak menegurnya, tidak memperingatkannya, ketika dia mati, perbuatan baiknya itu tidak diingat lagi, dan aku menuntut pertanggungjawaban darimu. Ini artinya Allah menuntut agar Hizkia ini sebagai penjaga kaum Israel taat, setia melakukan perintah Tuhan. Lakukan untuk menegur orang yang jahat, orang yang tidak benar. Soal respon bukan tanggung jawab dari Hizkia. Ya, tadi dikatakan ada orang jahat, kamu ingatkan, kamu tegur, dia tidak bertobat, ya dia akan binasa, dan aku tidak menuntut pertanggungjawaban dari Hizkia. Demikian juga ada orang benar, kemudian bertindak yang jahat, bertindak yang tidak benar. Hizkia sudah menegur, sudah memperingatkan, tapi dia tidak mau balik kepada cara hidup yang benar, yaitu bukan tanggung jawabmu. Di sini menuntut ketika kita melayani, ketika kita melakukan segala hal dari perintah Tuhan untuk menegur dengan kasih, dengan hikmat kepada saudara-saudara yang sudah jatuh di dalam dosa, ya Tuhan sangat menghargai apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi penjaga bagi sesama, hari ini kita diingatkan kembali untuk melakukan firman Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan, untuk menegur dengan kasih, memperingatkan dengan lemah lembut saudara-saudara kita, sesama kita, untuk bertobat, meninggalkan hidup lamanya kepada hidup yang baru. Setia melakukan dengan sungguh-sungguh. Soal respon dari setiap orang yang kita layani, yang kita tegur, yang kita beritakan Injil firman Tuhan, itu bukan tanggung jawab kita. Tugas kita, tanggung jawab kita adalah memberitakan firman Tuhan. Itulah menjadi penjaga bagi sesama. Yesus Kristus ketika datang ke dalam dunia dikatakan meninggalkan surga yang mulia, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, bahkan menyerupai seorang hamba. Ketika Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitakan tentang kerajaan Allah yang sudah datang, sudah dekat, agar bangsa Israel itu bertobat. Apakah semua orang bertobat ketika Yesus datang? Enggak bertobat. Bahkan ketika Yesus akan naik ke kayu salib, menjalani penderitaan yang sangat hina, yang sangat hebat, Yesus juga berkata, ya Tuhan, kalau bisa kau ini lalu daripadaku, namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu, ya Bapa. Bentuk satu ketaatan, kesetiaan untuk melakukan panggilan dari Bapa di surga. Ketaatan, kesetiaan melakukan rancangan keselamatan dari Allah Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika Yesus diadili, banyak bangsa Israel, di mana dia datang untuk menyelamatkan mereka, justru berteriak apa? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tapi Yesus dengan kasihnya, dia tetap rela mengerjakan panggilan keselamatan. Sehingga ketika di atas kayu salib, di kayu salib, dalam penderitaan yang sangat hebat, dia dapat berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Yesus jadi teladan bagi kita. Ketika setiap kita dipanggil menjadi penjaga bagi sesama. Tugas kita melayani. Tugas kita membagikan kasih Allah. Tugas kita adalah membawa damai di tengah dunia. Kita membawa damai di tengah kehidupan bersama sesama. Dan kita juga memberitakan berita kedamaian. Percaya Yesus Kristus, kita diperdamaikan kepada Allah yang Maha Kudus. Jadi kita bukan saja dikatakan penjaga bagi sesama, nyawa hidup dalam dunia ini, tetapi juga kekekalan di surga kelak. Beritakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Seorang jemaat, saya tahu dia sedang menjalin hubungan dengan suami orang. Maka kemudian saya datang ke rumahnya, memberikan teguran, memberikan nasihat. Jawabannya apa Bapak Ibu? Pada diberikan nasihat dan teguran dari gembala jemaat, dari pendeta, jawabannya apa? Ya Pak, ya. Iya Pak, ya Pak, ya. Dikerjakan? Dilakukan? Enggak. Ya, enggak dilakukan. Jadi sampai beberapa hari, ya, pertemuan kedua datang lagi ke rumahnya, berikan nasihat. Ya, jawabannya sama. Iya Pak, maafkan saya Pak. Iya Pak. Tapi kelakuannya tetap sama. Sampai satu hari dia datang ke rumah. Datang ke rumah Bapak Ibu, ya, pastor ini. Dan kemudian dia katakan hal ini. Pak Andi, dosa saya biasa yang tanggung. Lah iyalah, ya. Kalau dia yang berbuat dosa, sudah diingatkan, sudah ditegur, tetap dalam kehidupan dosanya, ya dosanya siapa? Ya orang itu kan, bukan saya kan? Dia kata gitu. Dosa saya biasa yang tanggung. Saya bilang, ya betul, itulah tanggung jawab. Ya. Dia berkeras hati, saudara. Dan betul, ya. Dia menikahi suami orang. Meski berbagai usaha sudah dikerjakan, saya melayani, memperingatkan dengan kasih. Setiap keputusan yang diambil kita nggak bisa ubah. Ya, orang tersebut yang ambil tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara, menegur itu bukan hal yang mudah. Kecenderungan kita adalah menghakimi. Susah ya. Menghakimi dan menegur itu tipis sekali batasannya. Ya. Kalau kita mau menegur dengan kasih, dengan lemah lembut, maka kita tidak akan terpengaruh oleh respon orang tersebut. Ya. Meskipun dia sudah menikah, kan tetap doakan. Dan puji Tuhan, setelah 3 tahun dia bertobat dan kembali. Meskipun malu, ya, kan malu untuk kemudian datang ibadah atau apa, gitu. Tapi pertobatannya, peninggalkan dosanya, dan kembali berbalik kepada Kristus membuat saya bahagia. Menegur bukan hal yang mudah. Saya yakin setiap kita ketika melihat saudara seiman atau sesama kita hidup dalam berbagai dosa yang jahat di mata Allah, tidak berkenan kepada Allah, kita ingin berikan nasihat, kita berikan peringatan, kita berikan teguran. Gereja kami ada komsel, ya Bapak Ibu. Jadi sejak tahun lalu kami lebih menggiatkan komsel.
Satu komsel itu maksimal 12 orang. Ya, kami punya 8 komsel. Ya, setiap 2 minggu sekali kami berjumpa. Jadi ikatannya itu begitu dekat, begitu erat. Ya, kenapa saya kembangkan komsel ini? Yaitu tadi kepada jemaat ketika mungkin kurang dekat, ya kurang intens dalam pertemuan-pertemuan, sehingga ketika memberikan nasihat, teguran, ya mungkin gak direspon dengan baik. Tapi justru oleh komsel inilah ya, kami dapat saling menasihati, kami dapat saling mengingatkan, kami dapat saling menegur satu dengan yang lain. Ya. Setiap 2 minggu ada materi-materi yang dibagikan dalam ibadah minggu, kemudian dibahas di dalam kelompok-kelompok sel itu. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan hari demi hari. Dan itu memberikan pertolongan bagi kami, hamba Tuhan, untuk dapat menasihati, menegur ya saudara-saudara seiman dalam jemaat GKM Kenari untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kadang ada kelompok sel yang saya minta tolong ya pesan. Dengan berbagi dalam kelompok itu, mungkin nasihatnya lebih didengar. Karena punya ikatan yang dekat sekali hatinya. Dan itu sungguh sangat membantu. Ya, di dalam menegur, menasihati jemaat yang hidup di dalam segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kami juga punya pelayanan Maul Berkah. Dan Maul Berkah ini setiap hari Kamis pukul 11 siang kami membagikan nasi bungkus Bapak Ibu kepada masyarakat sekitar. Ya, jadi sekarang ini kami itu setiap hari Kamis membagikan 180 nasi bungkus, saudara. Dan ini sudah berjalan 8 tahun. Berjalan 8 tahun. Ya. Sudah berjalan 8 tahun, setiap hari Kamis pukul 11 siang kami membagikan nasi bungkus. Dalam berbagai kesempatan saya kadang ngobrol dengan mereka. Ya. Jadi saya ada di situ ketika mereka tunggu antrian begitu ya. Saya ngobrol atau mereka sedang makan di situ dekat-dekat gereja di situ. Samping gereja kami sediakan kursi panjang untuk mereka dapat makan di situ. Saya ngobrol dengan mereka. Saya berbicara kepada mereka tentang Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan mengajarkan tentang hidup yang benar di hadapan Allah. Jadi sambil makan, ngobrol gitu ya. Dan ini satu hal yang banyak dinantikan oleh mereka. Jadi ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya bercerita kepada mereka menerima dengan sukacita. Pernah satu malam ada seorang yang datang ke rumah. Hujan deras, malam-malam datang ke rumah. Dan bapak ini kemudian kirimkan kue kepada saya. Pak, ini kue untuk bapak. Saya tanya, Pak, bapak ini mau kirim kue ini kepada siapa? Nanti bapak salah alamat. Karena beberapa kali salah alamat, gitu ya. Enggak, ini untuk bapak kok. Loh, namanya siapa bapaknya? Nanti salah loh, Pak. Loh, untuk bapak. Bapak kan bapak orang berkah, saya bingung. Bapak orang berkah gitu ya. Kenapa Bapak ini memang kasih kue kepada saya? Saya tanya, loh kenapa Pak? Pak, ini saya mau pulang. Saya mau pulang, anak saya besok nikah. Nah, asal Purwodadi. Nah, saya ini tukang becak Pak, yang setiap hari Kamis Bapak tolong saya. Saya minta didoakan ya Pak. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus loh. Gimana? Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Dan betul, saya udah masuk ke rumah, saya doakan di dalam nama Yesus Kristus. Dan diterima dengan sukacita. Ya Roh Kudus yang bekerja dalam hati Bapak itu. Yang ketiga, the messenger
GKI Kenari. Ini channel YouTube kami yang khusus tiap hari Senin sampai hari Kamis kami membagikan link YouTube doa pagi. Kenapa? Ini sangat penting. Itu tadi, memberikan nasihat, memberikan peringatan, berikan teguran kepada setiap jemaat, ya, untuk setia melakukan firman Tuhan dengan sungguh, dengan benar. Dan selalu saya bisa tahu pergumulan, kesulitan yang mereka hadapi, tantangan yang sedang dialami. Tapi melalui firman Tuhan yang dibagikan setiap hari, ya, kami rindu setiap jemaat itu punya gaya hidup yang benar. Ketika firman Tuhan itu dibagikan, ya, Roh Tuhan bekerja di dalam hati setiap jemaat untuk sadar akan segala pelanggaran dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi penerapan kita pada hari ini adalah setiap orang Kristen dipanggil menjadi pelayan Tuhan yang taat dan setia. Setiap kita dikaruniakan karunia, diberikan karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita mengembangkan, melakukan, mengelola setiap potensi yang Tuhan karuniakan kepada kita, maka persekutuan ini, jemaat tempat ini dapat bertumbuh dengan indah. Karena kita memahami apa karunia saya, keterampilan apa yang Tuhan berikan kepada saya, kepandaian apa yang Tuhan berikan kepada saya, pengalaman apa yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga dapat menghibur, membangun kepada mereka sesama di dalam jemaat. Satu kali ketika saya akan mengunjungi seorang jemaat yang divonis kanker payudara, saya mengajak satu jemaat yang punya pengalaman yang sama, ya, untuk kemudian bersaksi, ya. Karena punya pengalaman yang sama, akan mengalami berbagai proses yang dihadapi. Jadi jemaat ini itu takut untuk jalani kemo, gitu ya, takut jalani kemo. Padahal kemo adalah salah satu cara yang kemudian dokter ini rekomendasikan dijalani. Tapi ibu ini takut, ya. Maka kemudian saya mengajak seorang jemaat yang sudah pernah mengalami dan mengalami pemulihan di dalam kesehatan. Kalau saya cerita, ya, ngerti firman Tuhan, ya, harus bersandar berharap kepada Tuhan Yesus. Tapi ini jalannya kemo. Aku takut Tuhan, ya. Saya nggak punya pengalaman jalan kemo, ya. Akhirnya ajak jemaat yang pernah mengalami menjalani kemoterapi. Ketika kemudian bersaksi bagaimana Tuhan bekerja, ya, terus didampingi dalam beberapa minggu, akhirnya ibu ini pun berani ambil keputusan jalan kemoterapi karena pendampingan dari jemaat. Saya firman Tuhan tahu, jemaat ngerti, tapi ketika mau menerapkannya, melakukannya, wah, satu tantangan yang tidak mudah. Dan puji Tuhan punya kelompok sel jemaat yang mau berbagi hidup kepada satu dengan yang lain. Yang kedua, menjadi penjaga bagi sesama dengan mengajak sesama untuk memiliki cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang tidak mudah ketika kita menegur, ketika kita menasihati, acap kali yang salah lebih galak, betul nggak? Ya, yang salah lebih galak, gitu ya. Yang berdosa lebih galak daripada kita. Tapi biar hati kita tidak menjadi kecewa dan sakit hati. Sama seperti Yesus, ya, dipanggil
untuk memberitakan tentang firman Tuhan, membagikan akan firman Tuhan. Soal respon bukan tanggung jawab kita. Jikalau kita tahu apa yang baik, namun kita tidak melakukannya, kita Yakobus katakan kita berdosa. Ini mengajarkan kepada setiap kita tanggung jawab menjadi penjaga sesama. Beritakan firman Tuhan kapanpun, dimanapun, kepada semua umat manusia di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar hidup yang kami jalani, kami akan selalu menjumpai kehidupan sesama kami. Mereka yang ada dalam keterbatasan, mereka ada dalam berbagai rupa-rupa penderitaan, bahkan mereka yang hidup di dalam belenggu dosa. Yesus Kristus, karuniakan anugerah keselamatan kepada setiap kami. Beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Bahkan Yesus yang bangkit dari kematian, naik ke surga, yang berkuasa di surga dan di bumi, senantiasa sertai kehidupan kami sampai kepada akhir zaman. Ketika setiap kami dipanggil sebagai pelayan-pelayan Tuhan, rekan sekerja Allah dalam berbagai profesi kami, tanggung jawab kami, bahkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan, berbagai potensi yang kami ada dalam hidup ini. Kami dipanggil untuk menjadi penjaga bagi sesama, mendatangkan kebaikan, mendatangkan penghiburan, mendatangkan pemulihan, bahkan melalui nasihat, teguran, pemberitaan firman Tuhan kapanpun dan dimanapun, sehingga kehidupan sesama kami semakin hari mereka memiliki cara hidup yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap jemaatmu di tempat ini, jemaat GKMP Siloam Salatiga, serta dengan penatuan Yakin dan segenap hamba Tuhan, memiliki pikiran dan perasaan sama seperti Kristus yang rela memberi diri untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Saling mengasihi, saling menasihati, saling membantu, saling menolong, sehingga terjadi keseimbangan di tengah kehidupan berjemaat di tempat ini. Bahkan melalui berbagai pelayanan yang dikerjakan oleh gerejamu di tempat ini, dapat melayani sesama yang ada di sekitar kehidupan kami masing-masing. Tuhan tolong kami, Roh Tuhan yang ajar kami, berikan hikmat kepada kami, sehingga semua perbuatan baik yang kami kerjakan mendatangkan berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan, kita sudah terberkati oleh firman Tuhan. Marilah saat ini kita masuk dalam persembahan. Bapak Ibu, informasi untuk persembahan kantong merah masih tetap untuk mendukung dana MRP atau masyarakat pasca. Saya undang untuk maju berdiri. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan memberikan persembahan, terlebih dahulu saya akan membacakan yang menjadikan dasar ayat persembahan pada pagi hari ini,
yang diambil dari kitab Amsal 3 ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang dan mengucap syukur serta terima kasih atas semua kebaikan-Mu, atas semua pertolongan-Mu yang Engkau berikan pada kami, karena Engkau sudah mencukupkan semua kebutuhan kami. Engkau limpahkan berkat-berkat-Mu pada kami setiap hari yang kami rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan, sebagai ucapan rasa syukur kami, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang sudah Engkau berikan pada kami. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, agar senantiasa dapat bermanfaat untuk menumbuh kembangkan kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di sini, yaitu GKMI Siloam. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkati dan beri hikmat-Mu untuk para pengelola persembahan ini, dan Engkau berkati untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, terkhusus untuk jemaat-Mu di gereja ini. Kiranya Engkau cukupkan semua kebutuhannya, dan kiranya Engkau campur tangan untuk semua pergumulan hidupnya. Ajari kami untuk selalu mengucap syukur dan memberikan persembahan ini dengan ketulusan hati kami. Dan ampuni kami ya Tuhan, jikalau di dalam memberikan persembahan ini kurang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Berikut akan saya bacakan Warta Jemaat Minggu tanggal 16 Februari 2025.
Majelis GKMI Siloam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama kepada seluruh jemaat serta tamu yang hadir di dalam ibadah saat ini. Damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Mungkin ada tamu yang baru pertama kali hadir. Tidak ada. Terima kasih. Warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Saudari Tiara Abi Birman Rimba, tanggal 17 Februari. Yang kedua, Ibu Sukmawati Suparno, tanggal 20 Februari. Dan ketiga, Bapak Dayu Servandi, tanggal 21 Februari. Keempat, Saudara Alicia F. Sobari, tanggal 22 Februari. Majelis hamba Tuhan dan segenap jemaat mengucapkan selamat berbahagia dan semakin setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin yang berulang tahun bisa bangkit berdiri untuk menerima. Ucapan terima kasih. Majelis hamba Tuhan dan jemaat GKMI Siloam mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Andi Setiawanto dari GKMI Kenari Kudus atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal persekutuan keluarga hari Sabtu Rayon 3 pukul 5 sore bertempat di Rumah Penatua Agus Budiono. Untuk WL Bulon Edi dan pembawa firman Tuhan Penatua Budi. Jadwal persekutuan Komisi Youth hari ini Minggu tanggal 16 pukul 5 sore bertempat di gereja. Untuk WL Pendeta Muda Yemiko dan Nabila, pembawa firman Tuhan Bapak Gayus dan Ibu Rani. Mohon perhatian anggota rayon dan komisi dan dapat berpartisipasi. Kelas PPMT dilaksanakan pada hari ini pukul 6 sore di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran para pelayan yang bertugas. Kerja bakti lingkungan RT 2, 3, 4, dan 16 sedianya yang akan dilaksanakan pada minggu lalu, namun berbarengan dengan acara HUT gereja, maka sesuai hasil komunikasi dengan Pamong RT dan Ketua RW 4, kegiatan kerja bakti dilaksanakan pada hari ini. Mohon perhatian, dukungan, doa, dan partisipasi jemaat. Info Komisi Anak. Pengurus Komisi Anak Samuel mengundang para orang tua atau wali untuk mengikuti sharing dan caring pada hari ini pada pukul 9 di ruang sekolah minggu. Mohon perhatian dan kerjasama untuk orang tua wali Komisi Anak. Jadwal PPMT beserta para petugas ibadah rayon dapat dilihat pada dinding dekat pintu masuk gereja. Mohon perhatian, dukungan, doa, dan kerjasamanya. Untuk warta tambahan, mohon dukungan doa untuk Pendeta Muda Yemiko, Pendeta Yan Lakaria, dan Diakon Agung yang akan mengikuti sidang MPL pada tanggal 17 sampai 19 Februari 2025 di Pati. Yang kedua, undangan PWKI untuk Komisi Perempuan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 pukul 4 sore di GKJ Salatiga Selatan. Terima kasih. Untuk warta persembahan dapat Bapak Ibu simak. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan dapat menghubungi kami majelis atau petugas TU. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa dengan hadapan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami, setiap detail-detail kecil yang membuat kami senantiasa terus bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan pandangan kepada kami. Sungguh itu adalah hal yang indah Tuhan. Tetapi Tuhan, ada begitu banyak hal juga yang ada dan hadir dalam kehidupan kami yang membuat kami senantiasa bergumul, bahkan pada titik tertentu kami merasakan menderita Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dalam doa kami senantiasa memohon kekuatan daripada Tuhan untuk setiap hal yang kami hadapi dalam hidup kami. Terlebih khusus untuk sakit
dan segala hal yang membuat kehidupan kami merasa tidak nyaman dan tidak baik-baik saja. Mohon Tuhan, kiranya jamahan tangan-Mu senantiasa memampukan kami, jamahan tangan-Mu senantiasa menguatkan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama mendoakan, kami berdoa untuk Ibu Minasih pasca pemulihan habis operasi Tuhan. Biarlah kiranya pemulihannya boleh berjalan dengan baik. Segala hal yang kemudian ia tempuh, segala obat-obatan yang ia konsumsi dalam pemulihannya senantiasa membuat ia lebih cepat pulih dan kembali senantiasa beraktivitas seperti biasa Tuhan. Pun kami menyerahkan setiap saudara-saudari kami yang terus mengalami sakit karena penyakit kronis yang berkelanjutan. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan pengharapan menjadi sumber sukacita dalam kehidupannya sehari-hari. Terlebih khusus Tuhan, kami pun mendoakan setiap jemaat yang sampai hari ini dipenuhi dengan kegelisahan hatinya, dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran yang berlebih Tuhan. Biarlah Engkau sang sumber kelegaan senantiasa hadir menyapa dan memberikan ketenangan di dalam batin dan hati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami yang beragam, pekerjaan, pergumulan kami tentang relasi, pergumulan kami tentang rumah tangga. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa hadir, menemani, membersamai kami, ada di sebelah kanan kami, tempat kami untuk menguatkan segala kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya tanpa Engkau Tuhan, apapun yang kami tempuh adalah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga mengucapkan syukur atas saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami berdoa untuk saudari Tiara Bimandriwa yang berulang tahun pada tanggal 17 Februari. Kami berdoa untuk Ibu Wati Suparno yang berulang tahun pada tanggal 20 Februari. Kami berdoa untuk Bapak Gayus Serpandi yang berulang tahun pada tanggal 21 Februari. Kami pun berdoa untuk saudari Alistia Sobari yang berulang tahun pada tanggal 22 Februari. Engkau kenal, Engkau yang membentuk mereka, Engkau yang menjadikan mereka dengan penuh keindahan. Dan kami menyerahkan Tuhan, di tengah pertambahan usia mereka Tuhan, biar Engkau tetap senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, setiap detik dan di setiap detil kehidupan mereka Tuhan. Karena kami percaya kekuatan, kesehatan, kemuliaan daripada Tuhan sendirilah yang akan datang menyapa dalam kehidupan mereka. Dan mohon Tuhan genapi setiap doa dan harapan mereka. Karena kami selalu percaya juga doa dan pengharapan mereka senantiasa ditujukan dan didasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya Tuhan, kami bersyukur juga pada hari ini kami bersama-sama bersekutu dengan Pendeta Andi Setiawan Ko dari GKMI Kenari Kudus. Kami bersyukur atas pelayanannya Tuhan. Kami bersyukur atas kehadirannya Tuhan. Dan biarlah Tuhan perjumpaan kami pada hari ini senantiasa saling memberikan kekuatan satu sama lain, saling mempererat relasi kami satu sama lain antara GKMI Kenari dan GKMI Siloam Tuhan. Dan biarlah Tuhan pelayanan Pendeta Andi Setiawan senantiasa Tuhan berkati. Tuhan senantiasa juga menyertai segala perjalanan GKMI Kenari dengan seluruh program-programnya Tuhan. Berkati perjalanan pulangnya Tuhan, biarlah Pendeta Andi Setiawan dapat sampai kembali di Kudus dengan selamat dan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk GKMI Siloam dengan seluruh pergumulan kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati terlebih khusus untuk program-program mingguan kami, persekutuan-persekutuan rayon komisi. Berkati juga untuk sharing and caring komisi anak yang akan kami langsungkan. Begitu pula kerja bakti Tuhan yang akan kami langsungkan selesai ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami mendoakan putusan dari GKMI Siloam dalam rangka sidang MPL yang pertama Sinode GKMI Tuhan. Mohon Tuhan berkati hamba dan diaken aku pun Tuhan senantiasa menyertai Pendeta Emeritus Janta Karya sebagai tim doa yang akan senantiasa membersamai sepanjang jalannya persidangan Tuhan. Berkati perjalanan berangkat dan pulang kami serta segala proses yang akan kami lakukan di Pati nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami mendoakan renovasi gereja dan kami mendoakan cabang kami. Biarlah Tuhan senantiasa hadir di dalam persekutuan yang ada di cabang Kerobokan. Tuhan memberkati para pengurus, Tuhan memberkati
jemaatnya Tuhan, agar kiranya cabang kami senantiasa terus bersinar dan senantiasa memancarkan berkat daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami pun juga menyerahkan bangsa dan negara kami di tengah segala hal yang mungkin membuat kami takut, kami khawatir dan sebagainya. Tuhan, kami percaya hikmat Tuhan senantiasa akan terus memimpin dan menyertai para pemimpin bangsa kami, dan tanah di mana tempat kami menginjakkan di bangsa ini senantiasa akan terus menjadi berkat, baik untuk kami pun juga untuk sesama warga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan pergumulan kami dan juga pengharapan kami. Biarlah Tuhan sendiri dan kami akan senantiasa sempurnakan di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang sedang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita sempurnakan persatuan di dalam Tuhan untuk menjadi penjaga sesama, serikat persaudaraan. Demikian, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai umat percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengaku iman demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikasihi
kehidupanmu, dan jadikanlah dirimu sebagai penjaga sesama, dan jangan pernah lupa nyatakan Yesus dalammu. Mari bersama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadap